Padahal asal mula daripada benda-benda ini, apakah yang dinyatakan guru itu kepadamu? Coba terangkan kepadaku. Sang guru menyatakan kepada saya bahwa langit bumi dan segala isinya yang ada ini adalah ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jika Allah hendak menciptakan sesuatu, demikian kata sang guru, maka cukuplah ia berkata, jadilah. Maka segala sesuatu menjadi ada dan terjadi dengan seketika. Maka bertanyalah saya kepada sang guru tentang apa atau siapakah Allah, Tuhan yang Maha Esa itu. Pertanyaan ini saya ajukan kepada sang guru karena kalau memang benar bahwa segala sesuatu yang ada ini berasal mula dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka mengenal dengan sejelas-jelasnya mengenai apa atau siapakah Allah itu sebetulnya adalah merupakan langkah pertama yang paling penting. Lalu apa yang diterangkan sang guru itu mengenai Allah, Tuhan yang Maha Esa itu? Dikatakan oleh sang guru itu mengenai salah satu sifat dari Allah itu begini: tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah itu Esa, artinya satu dan sendiri. Tiada kawan, sekutu, ataupun tandingan bagi Allah itu. Dari jawaban itu, maka bertanyalah saya kepada sang guru, jika Allah itu satu dan sendiri, tiada kawan, sekutu, ataupun tandingan baginya, lalu bagaimanakah kedudukan Allah itu terhadap manusia dan segala ciptaannya yang lain-lain itu? Kemudian sang guru itu menjawab, Allah berkedudukan sebagai yang menciptakan, sedangkan manusia dan segala ciptaannya yang lain-lain itu berkedudukan sebagai yang diciptakan. Dari jawaban itu, maka bertanyalah saya selanjutnya kepada sang guru, kalau demikian halnya, maka Allah bukanlah sendiri lagi dan bukannya tiada tandingan lagi. Sebab di samping yang menciptakan, di situ masih ada yang lain, yaitu yang diciptakan. Bukankah yang diciptakan itu lalu menjadi tandingan bagi Allah sebagai yang menciptakan itu? Lalu bagaimanakah mempertanggungjawabkan keesaan Allah itu, guru? Kemudian, bagaimana cara sang guru mempertanggungjawabkan keterangan tentang keesaan Allah itu? Sang guru itu tidak memberikan pertanggungan jawab apa-apa terhadap keterangan itu, kecuali menghardik saya dengan mengatakan, pokoknya engkau harus percaya kepada apa yang sudah tersurat di dalam kitab suci, dan jangan terlalu banyak bertanya yang bernadakan membantah dan tidak percaya. Maka terdiamlah saya sementara karena hardikan itu. Tampaknya sang guru menjadi marah karena kebingungannya tidak dapat menjawab pertanyaan saya itu. Apakah dengan hardikan itu kamu sudah hendak mengajukan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan lagi? Tidak, Mbah. Dengan hardikan itu, saya tidak merasa berkecil hati, dan saya masih mengajukan pertanyaan lagi yang saya anggap sebagai suatu pertanyaan yang sangat penting dan mendasar. Begini, guru, apakah Allah, Tuhan yang Maha Esa itu sungguh-sungguh ada? Jika Allah itu sungguh-sungguh ada, maka di manakah singgasananya? Pertanyaan saya itu dijawab sang guru begini, Allah itu sungguh-sungguh ada. Allah itu yang awal, yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan telah bersama engkau di mana saja engkau berada. Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat batang lehermu. Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata dan hanya dapat didekati melalui sembahyang, doa, dan permohonan. Bagaimana, Mas?
puaskah kamu dengan jawaban sang guru itu? Coba terangkan jawabmu kepadaku. Belum, Mbah. Saya belum puas dengan jawaban sang guru itu. Karena saya belum dapat memahami apa yang ia maksudkan. Maka saya bertanya lagi kepada sang guru sambil memberikan pendapat saya demikian. Jika Allah, Tuhan yang Maha Esa itu dinyatakan sebagai ada, maka Allah itu adalah sesuatu keadaan. Dan sebagai suatu keadaan, maka tentunya Allah itu akan mempunyai sifat yang sama dengan yang diciptakannya. Padahal Allah itu menurut guru adalah berkedudukan sebagai yang menciptakan. Bagaimana jelasnya guru? Pokoknya kamu harus percaya kepada apa yang tersurat di dalam kitab suci bahwa Allah itu ada. Dan tentang bagaimana adanya, Allah itu tidak perlu kamu persoalkan. Yang penting kamu dekati Allah dengan sembahyang, doa, dan permohonan. Tapi guru, demikian saya bertanya lagi, bagaimana mungkin saya menyembah Allah? Maksud saya bersembahyang dengan doa dan permohonan selama saya belum dapat mengenali dengan jelas akan apa atau siapakah Allah itu. Dan saya juga belum dapat mengenali dengan jelas di mana singgasana Allah atau tempat beradanya Allah itu. Bukankah bersembahyang, berdoa dan memohon dengan cara yang serba tidak jelas itu akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dan kesesatan? Menanggapi pertanyaan dan pendapat saya ini, rupanya sang guru itu menjadi sangat marah dan tersinggung. Dan dianggapnya saya ini sebagai seorang pembantah. Ternyata bahwa sang guru itu tidak mampu memberikan petunjuk dan penerangan kepada saya mengenai hal yang sangat penting dan mendasar yang saya perlukan. Sang guru itu tidak mampu menerangkan kepada saya mengenai apa atau siapakah Allah, Tuhan yang Maha Esa itu sesungguhnya. Dan ia pun tidak mampu menunjukkan kepada saya dengan cara yang dapat diterima oleh akal sehat dan meyakinkan tentang di manakah singgasana Allah itu, serta bagaimana cara mendekati dan menghadap kehadirat Allah itu. Karena alasan-alasan itulah, maka sang guru dengan ilmu ketuhanannya itu terpaksa harus saya tinggalkan dengan penuh rasa kecewa dan tidak puas. Dari ilmu ketuhanan itu saya tidak mendapatkan penghargaan apapun kecuali umpatan sebagai anak setan yang terlaknat dan sebagai seorang ateis yang tidak mau beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Baiklah. Kamu sudah berani berbicara spontan, wajar, dan terus terang menurut apa adanya kepadaku mengenai pengalaman hidupmu. Nah, lalu apa yang kamu lakukan sesudah itu? Masihkah kamu berusaha belajar lagi kepada seorang guru untuk dapat mengetahui mengenai asal mulanya dunia benda ini? Benar, Mbah. Sesudah sang guru dengan ilmu ketuhanannya itu saya tinggalkan tanpa mendapatkan hasil apapun, maka mulailah saya belajar lagi kepada seorang guru yang lain. Waktu itu saya mulai belajar ilmu kebatinan. Wah, ini sepertinya menarik ini. Mengenai asal mulanya dunia benda ini, apakah yang diajarkan oleh ilmu kebatinan kepadamu?